Halo guys, berjumpa kembali di vlog Rahman Sugidianto. Apa kabarnya nih teman-teman semua? Semoga sehat selalu ya. Terlebih lagi di kondisi pandemi COVID-19 ini yang kabarnya semakin menurun. Semoga kita semua tetap sehat selalu dan pandemi COVID-19 segera berlalu. Oke teman-teman, sebelum melanjutkan video ini, jika berkenan mohon di-share, di-comment, like, and subscribe supaya gua tetap semangat untuk melanjutkan membagikan konten-konten yang bermanfaat untuk teman-teman semua. Nah, pada video kali ini ataupun pada vlog kali ini gua akan membagikan cara naik kereta rel listrik terbaru dan syarat-syaratnya apa saja. Terlebih lagi tadi kondisi pandemi COVID-19 yang menurun membuat pemerintah akhirnya melonggarkan beberapa aturan. Misalnya itu berimbas kepada KRL, yaitu dihilangkannya jarak di kereta rel listrik di KRL. Jadi tempat duduk itu stiker jaga jarak itu sudah mulai dihapus. Tetapi tetap setiap kita naik kereta, kita datang ke stasiun, kita tetap harus scan Peduli Lindungi. Dan jangan lupa ya, kita harus vaksin 2 kali seperti itu. Nah, kita buka ya Peduli Lindunginya, kita buka dan kita scan langsung kepada QR code yang tersedia seperti itu. Nah, langsung aja deh kita check in dan kita tunjukkan ke petugasnya seperti itu. Kebetulan saat video ini direkam, ini saat jam kerja ya, dan kita langsung gas ke peron tempat yang dituju. Nah, kebetulan dari stasiun Duri ini rencananya gue akan ke stasiun Palmerah. Seperti biasa, jangan lupa siapkan kartu uang elektronik Anda ya. Bisa e-money, tap cash, flash, dan sebagainya. Ataupun kalau kalian punya KMT, yaitu lebih bagus seperti itu. Nah, inilah kondisi stasiun Duri ya. Stasiun Duri ini juga melayani kereta bandara. Jadi interiornya cukup bagus ya, cukup luas dibanding stasiun-stasiun KRL lain. Dan ini disediakan ATM, ada beberapa gerai. Dan sebelum kalian berangkat, kalian harus aktifasi tadi kartu uang elektronik tadi ya, dicek. Nah, ini saldo gua udah tinggal 16.000. Dan kalau kalian misalkan nih nggak punya uang elektronik ya, kalian masih bisa beli di loket nih, yaitu THB, kartu THB. Nah, ini tadi nih buat isi ulang, ataupun kalian juga bisa beli nih, bisa beli e-money ya. Langsung aja kita tap ya. Setelah kita aktifasi, kita tap, tunggu sampai hijau, dan kita langsung melewati pintu. Dan di sini ada lift untuk disabilitas ataupun lansia ataupun anak-anak ataupun wanita ya. Dan di sini juga disediakan eskalator untuk menuju peron. Jadi peronnya itu di bawah seperti itu. Jadi seperti desain stasiun kereta api pada umumnya ya. Sekarang itu kan dibangun oleh Kemenhub ya, di bawah naungan Dirjen Perkeretaapian. Jadi bentuk modelnya itu seperti ini. Sudah ada SPM-nya. Dan inilah kondisi stasiun Duri ya, cukup luas gitu. Parkirnya juga cukup tersedia ya. Misalkan mau ke bandara gitu ya, mau naik pesawat, bisa parkir di sini.
Jatinegara Langkai Mangrove Stasiun Tanah Abang tujuan Jatinegara. Tujuan dari satu jalur satu persiapan berangkat, jalur satu persiapan berangkat. Masih ada 157 dalam sinyal Pro cepat 2 semboyan 6 hingga berangkat. Ya langsung saja ya guys, karena keretanya sudah tersedia, kita langsung naik. Karena berhubung jurusan gua adalah ke Palmerah, ya jadi kita harus transit ke Tanah Abang ya. Jadi dari Duri ini, kereta tuh yang dari stasiun Duri ini tuh menuju bercabang ke Jatinegara ya kan, Jatinegara lewat via Kampung Bandan ataupun ke Bogor ya, ke Bogor via Manggarai, Tanah Abang Manggarai, ataupun ke Banten, ke arah-arah Banten Rangkas Bitung via Palmerah, via Palmerah nih, via Tanah Abang Palmerah, seperti yang akan kereta yang gue tumpangi. Jadi kalau teman-teman mau ke daerah Rangkas Bitung, nah teman-teman kalau dari stasiun Duri ya ataupun dari Jatinegara ya kan, dari Manggarai, teman-teman bisa ke stasiun Duri dulu nih, ke stasiun Duri dulu, baru teman-teman bisa akhirnya menuju ke misalkan Rangkas Bitung ataupun ke Tangerang gitu, seperti itu. Oke, kita sudah sampai di stasiun Tanah Abang, stasiun transit Tanah Abang, dan memang kondisinya tadi cukup ini ya, peron dan kereta agak tinggi ya. Dan di sini sebenarnya disediakan ada eskalator ya, tapi memang lebih dekat tangga ini karena memang stasiun Tanah Abang ini stasiun yang sudah cukup tua ya. Jadi dan kondisinya juga agak-agak sempit, jadi agak susah untuk direnovasi secara total seperti itu. Beda dengan stasiun Jatinegara, stasiun Manggarai ataupun stasiun lainnya seperti itu. Tetapi kalau di luar kita udah tahu kan ya, kalau di stasiun Tanah Abang ini intermodanya sudah bagus gitu, karena sudah dibangun bekerjasama dengan ya PT MRT Jakarta yang kita tahu sebagai PT NITJ. Jadi semua itu terpadu, terintegrasi transportasi itu, ditambah dengan trotoar yang sudah diperbaiki. Nah ini peron 6 ya, buat teman-teman yang mau ke Palmerah, Rangkas Bitung, atau sebelumnya Serpong, Maja seperti itu. Dan ini pada jam-jam segini ini ya kondisinya agak lengang ya, seperti itu, karena kan jurusannya ke Rangkas ya, ke Rangkas Bitung, jadi lengang. Berbeda sebaliknya, jadi ramai. Dan peraturannya ya, kondisi terbarunya sekarang memang stempel stiker jarak itu memang sudah dilepas, tetapi ada peraturan baru, yaitu kalau kursi yang panjang itu maksimal 5 orang dan kursi pendek itu maksimal 2 orang seperti itu. Dan dari Tanah Abang kita pun sudah tiba di stasiun Palmerah. Cuman dari Tanah Abang ke Palmerah itu cuman satu stasiun guys. Jadi sebetulnya sangat dekat sebenarnya. Kita mengharapkan sih semoga dari karet bisa dibuat shortcut gitu ke Palmerah. Jadi dari Palmerah ke Manggarai itu nggak usah transit di Tanah Abang. Tapi itu sebenarnya udah ada rencana di Ripnas, tetapi nampaknya karena COVID mungkin ya, jadi banyak rasionalisasi anggaran sih, dan masih banyak jalur-jalur lain yang perlu direaktivasi. Misalkan jalur Cibatu Garut ya, yang kita baru dengar nih akan diresmikan. Nanti kita akan coba juga nih gimana sih jalur kereta api yang ada di Garut itu.
seperti itu. Nah, dari stasiun Palmerah ini gua rencananya akan berpindah moda transportasi dengan Transjakarta. Jadi ikutin terus ya teman-teman gimana caranya gitu. Dan inilah kondisi stasiun Palmerah ya. Stasiun Palmerah juga kondisinya sudah direnovasi. Ini lebih dulu seperti itu. Lebih dulu direnovasi dibanding stasiun lainnya. Dan ini menjadi pilot project, dan bangunan di samping kanan tadi itu adalah bangunan asli. Nah, ini Palmerah. Nah, peron seberang itu untuk yang menuju ke arah Tanah Abang. Langsung aja yuk kita ke atas ya. Tadi kan sudah disampaikan bahwa model-model stasiun buatan Kemenhub itu memiliki peron di bawah, sedangkan untuk kegiatan tuh di atas, jual tiket ataupun tenen gitu di atas. Nah, di situ disediakan lift, ada kursi roda juga, dan kita naik eskalator guys. Dan di stasiun Palmerah ini juga tersedia banyak tenan-tenan ya. Ya, ada minimarket, ada kedai kopi, ada roti. Jadi misalkan teman-teman lapar ya teman-teman bisa belilah seperti itu. Dan jangan lupa ya, kita siapkan kartu uang elektronik ya. Tadi gue pakai e-money versi Jaklingko ya, Jaklingko. Jadi kita siapkan nih, dan kita tap out, dan kita akan mengetahui berapa tarifnya. Tadi 16.000 ya, 16.500, dan sekarang terpotong 13.500, jadi cuma 3.000 rupiah guys. Dari Duri, stasiun Duri ke stasiun Palmerah cuma 3.000 rupiah seperti itu. Nah, ini stasiun Palmerah sudah memiliki terminal ataupun halte yang terintegrasi nih dengan bermacam-macam moda transportasi, khususnya Transjakarta. Ini jembatannya ya, jembatan penyeberangan antar moda nih. Selain Transjakarta juga bisa kita dengan nyambung dengan moda transportasi pribadi, misalkan taksi, ojek online, dan lain-lain. Nah, jadi kita coba nanti kita turun ya, kita akan tahu bisnya apa aja sih, bis Transjakartanya apa saja yang tersedia seperti itu. Dan kondisinya cukup bagus ya haltenya ya. Di bawahnya itu lantainya itu beton gitu. Dan beda mungkin dengan halte-halte Transjakarta pada umumnya yang dari besi ya gitu, lantai besi gitu. Dan ini cukup luas teman-teman. Nah, ini busway ini sudah, Transjakarta sudah menunggu di bawah. Dan halte Palmerah ini lokasinya sangat persis berdempetan ya dengan gedung MPR DPR bagian belakang. Nah, inilah halte Palmerah, halte stasiun Palmerah. Nah, ini ada 1F ya, 1F Bundaran Senayan menuju Palmerah. Nah, jadi ada pengumuman ya, selama COVID-19 ini bis-bisnya ini hanya beroperasional dari jam 5 sampai jam 10 untuk pagi, dan jam 3 sampai setengah 10. Nah, ini 1B, 1F, 9E. Nah, gue itu sebenarnya pakai 9E. Nah, untuk halte ini 1B, 1F aja guys. Jadi kalau teman-teman mau nyari 9E, 9E itu bukan di sini naiknya, tapi di sebelah sana seperti itu. Kita agak turun nih. Tapi kita lihat dulu nih suasananya. Jadi suasananya cukup tertib ya. Jadi sebelum naik bis para penumpang disuruh tap dan dicek suhunya. Stasiun Palmerah.
Kalau buat teman-teman yang sebaliknya yang dari Transjakarta mau ke kereta ya teman-teman tinggal naik aja langsung seperti itu. Seperti kita tahu memang di Palmera ini lokasinya sangat strategis ya untuk menuju lokasi-lokasi perkantoran, misal SCBD, Sudirman, Permata Hijau ataupun Permata Senayan ya. Seperti itu yang banyak sekali perkantoran, dan inilah bisnya udah datang. Kayaknya gara-gara penuh deh. Dan kita langsung jalan. Jadi seperti itulah teman-teman perjalanan gua pada hari ini. Cara naik KRL, aturan KRL terbaru. Tetap stay terus ya, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Bye bye.